Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin hadirat jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT di mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kita diberi kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang secara rutin kita adakan setiap Jumat malam Sabtu, dan kita bahas tentang kitab as-shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani. Beliau adalah salah seorang di antara murid Syekh bin Baz, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan kita sudah membahas tentang sifat salat. Kita sudah sampai pada pembahasan, yaitu setelah kita bahas tentang pertama takbiratul ihram, kemudian kita meletakkan kedua tangan di atas dada, tidak di pusar, tidak di bawah pusar, tapi di dada, di atas dada. Kemudian setelah kita sedekap, sebelum masuk pada bacaan surat Al-Fatihah, kita baca doa iftitah, yang mana kita sudah membacanya. Ada beberapa macam yang di situ dibenarkan untuk kita baca, di antaranya Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi engkau. Maha suci namamu dan maha tinggi keagunganmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Ada lagi dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Ada lagi dengan kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga termasuk bacaan doa iftitah. Ada lagi kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga termasuk bacaan doa iftitah. Kita bisa menggunakan salah satu di antaranya, atau kita bisa hafalkan. Kemudian kita bisa bervariasi di dalam membacanya, karena semuanya itu dibenarkan untuk kita baca, yaitu pada saat kita membaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, baru kita akan masuk, yaitu bacaan surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun di dalam salat, dan itu merupakan kewajiban. Orang yang salat kemudian dia tidak baca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah, batal. Bagaimana disebutkan dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun sebelum membaca surat Al-Fatihah, di situ karena Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'an, sebelumnya kita baca ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bisa juga dengan kalimat A'udzu billahi
a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bisa gunakan salah satu di antara dua macam itu. Baru setelah kita membaca ta'awudz, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena yang namanya syaitan itu akan terus berusaha untuk mengganggu kita kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kita akan terus digoda oleh syaitan. Termasuk juga di saat kita sholat. Sehingga syaitan itu selalu membisiki di dalam jiwa kita untuk mengingat ini dan itu di waktu kita sholat. Kata syaitan, uzkur kada, wazkur kada, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu itu. Itu syaitan selalu membisiki kepada kita di waktu kita sholat. Makanya sebelumnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Baru setelah itu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita membaca basmalah itu dengan memohon minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Maha Kasih dan Allah Maha Sayang. Kita baca secara pelan-pelan. Kita baca secara pelan-pelan sebagaimana berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah salat di belakang Rasulullah SAW dan juga pernah salat di belakang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu anhum. Tapi mereka tidak menyaringkan bacaan basmalah. Membaca basmalah tapi tidak menyaringkan bacaan basmalahnya. Seperti itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para khulafa rasyidin, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi secara sirran, secara pelan-pelan, tidak dinyaringkan. Baru setelah itu kita masuk bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat itu butuh kepada perenungan. Butuh kepada perenungan. Sehingga tentunya kita berusaha dari semua bacaan yang kita baca, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita usaha untuk bisa merenungi, bisa memahami, kita bisa mengartikan. Dan itu salah satu kiat untuk bisa kita tumakninah di dalam salat. Ya tentunya kita belajar kalau kita tidak paham. Banyak kitab-kitab salat yang di situ lengkap dengan terjemahannya. Situ. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, bukan milik manusia. Kita semua manusia yang tidak berhak mendapatkan pujian. Yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini tidak punya apa-apa. Semua apa yang ada pada kita manusia itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita miliki, kekuatan, ilmu, kekayaan, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada diri kita itu sebagai amanah saja, sebagai titipan untuk kita jalankan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan milik kita. Kapanpun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu. Kapanpun akan dicabut oleh Allah dari apa yang ada pada diri kita, Allah mampu. Karena milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Sedangkan kita ini manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Allah menyatakan khuliqal insanu dha'ifa, sehingga tidak pantas kita untuk berharap pujian daripada manusia. Kita berharap pujian daripada Allah Subhanahu wa taala di semua apa yang kita lakukan. Dari kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, amalan-amalan ibadah apapun yang kita lakukan, semua ketaatan yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho manusia. Kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim.
Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, yang pengasih dan penyayang. Memang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Semua apa yang ada pada diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kita disayangi oleh Allah, diberi kehidupan, diberi rezeki, diberi kekuatan, diberi ilmu, diberi kekayaan. Semuanya itu adalah atas rahmat. Sampai kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ada perenungan di dalam hati kita. Di saat kita membaca, sambil kita merenungi, sambil kita mengartikan, agar kita bisa sampai kepada ketumakninahan di dalam salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang salat itu dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyanzur bima yunajihi. Hendaknya dia memperhatikan apa yang sedang dia dialogkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat ini menuntut kita untuk merenungi dari semua bacaan yang kita baca dalam salat. Ya. Termasuk juga di dalam bacaan surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Ya, semua kita akan mendapatkan pembalasan dari semua apa yang kita lakukan. Baik yang kecil ataupun yang besar, baik itu kebaikan kecil atau kebaikan yang besar, termasuk juga semua kejelekan-kejelekan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Yang membalas adalah Raja yang menguasai pembalasan itu, Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini merupakan ikrar kita, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ kita berdialog langsung dengan Allah di dalam kita salat. Kah di situ ditujukan kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Berarti kita sedang berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu hati ini hendaknya kita hadirkan bahwa kita ini sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kalimat ini disyarah, diterangkan oleh para ahli tafsir bahwa kita ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas kita untuk bersikap mensucikan diri, bersikap takjub, bangga diri dengan apa yang kita lakukan. Dan ada yang perlu kita banggakan. Kita bisa melaksanakan semua amalan ketaatan itu karena Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Setelah itu kita memohon kepada Allah jalan Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus sudah barang tentu Al-Quran, As-Sunnah. Ini jalan yang lurus. Selain itu, maka jalan itu jalan bengkok. Kita mohon kepada Allah setiap saat, setiap kita sholat, kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di sholat wajib maupun di sholat sunnah, karena Al-Fatihah ini wajib untuk dibaca, baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Dan kita selalu memohon kepada Allah. Berarti yang wajib saja 17 rakaat, paling tidak kita selalu minta kepada Allah dengan, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Jalannya siapa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalannya mereka itu para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Dan itu disebutkan di dalam kitab tafsir.
Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah jalannya para nabi. Berarti kita minta kepada Allah SWT, ya Allah tunjukilah kami jalannya para nabi. Jalannya para orang-orang yang jujur. Jalannya orang-orang yang soleh. Jalannya orang-orang yang mati syahid. Semuanya itu yang kita minta dari kalangan orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Kalau kita renungi dari bacaan itu, maka tentu kita berusaha untuk selalu berada di jalan Allah yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kita berlindung kepada Allah bukan jalannya mereka, orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari jalan mereka untuk mengikuti jalannya mereka. Mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka itu punya ilmu, akan tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu orang-orang Yahudi, sehingga mereka mendapatkan stempel dari Allah al-baghdud. Mereka dimurkai oleh Allah karena berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kita minta kepada Allah supaya kita tidak mengikuti jalannya mereka. Berarti kita memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini ya kita amalkan. Jangan kemudian kita meniru orang-orang Yahudi yang kita berlindung kepada Allah untuk mengikuti jalannya orang-orang Yahudi yang mereka dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat ya Allah. Siapa mereka orang-orang yang sesat itu? Orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang banyak melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Jadi kebalikan daripada Yahudi. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak mereka amalkan ilmunya. Orang-orang Nasrani, mereka banyak melakukan amalan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Kita ini berlindung pada Allah daripada jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Tapi yang kita minta jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Kita minta jalannya para nabi, para orang jujur, para yang soleh, para siddiqin, para syuhada. Jalannya orang-orang, semuanya itu adalah orang-orang yang ahli surga. Berarti kita minta jalannya orang-orang ahli surga. Itu yang perlu kita adakan perenungan. Dari setiap kita baca, adakan perenungan agar kita bersikap hati-hati. Kita ini selalu minta kepada Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang ahli surga. Itu yang selalu kita minta, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani yang mereka dicap sebagai orang-orang yang sesat karena mereka beribadah tanpa ilmu. Kita tidak ingin seperti itu, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal seperti itu. Waladhdallin. Ini semuanya permohonan. Ini semuanya permohonan. Kemudian kita disunahkan untuk mengucapkan amin setelah itu. Karena itu permohonan, ucapan amin itu juga doa, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin itu artinya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada amin. Seperti itu. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang wajib dibaca bagi setiap orang yang sholat. Kalau di sini termasuk juga makmum di waktu melaksanakan sholat, baik sholatnya jahriyah maupun sirriyah,
tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ini satu pendapat dari kalangan para ulama. Seperti pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, katakanlah Rasul SAW selesai melakukan sholat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang ada di belakangnya sebagai makmum, mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kata Rasulullah, mungkin di antara kalian ada yang membaca di belakang imam kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Hadzan ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taf'alu. Jangan kamu lakukan itu. Illa bi Fatihatil Kitab. Kecuali Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab ini yaitu pembuka Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kecuali surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Sesungguhnya tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis yang menjelaskan bahwa makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, termasuk juga diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Apabila imam bertakbir Allahu Akbar, makmum mulai mengangkat tangan dengan bertakbir Allahu Akbar. Fa idza qara'a, apabila imam itu membaca dengan bacaan yang keras, kata Rasulullah, fa ansitu. Dengarkan. Ini hadis yang tidak sama dengan yang pertama. Yang pertama Rasulullah SAW membaca, kemudian mendengar ada di antara sahabat yang ikut membaca. Kemudian Rasul mengatakan, mungkin di antara kalian ada yang membaca di belakang imam. Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami membaca. Kata Rasulullah SAW kemudian mengatakan, jangan kamu lakukan, jangan kamu membaca kecuali surat Al-Fatihah. Sementara di hadis ini Rasulullah mengatakan, apabila imam itu membaca dengan bacaan yang nyaring, maka hendaknya kalian semua mendengarkan. Berarti ini masuk kepada masalah khilafiyah. Ini masuk kepada masalah khilafiyah. Artinya siapa yang berkeyakinan dia tetap membaca, tapi tentunya tidak boleh membaca dengan keras sehingga bisa mengganggu kepada orang yang ada di sebelahnya. Tidak boleh membaca. Kalau memang dia mengambil pendapat sebagaimana berdasarkan hadis ini, cukup mendengarkan, ya sudah, ya mendengarkan, tidak usah membaca, memperhatikan daripada bacaan imam. Di samping ada ayat lagi yang menyatakan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian semua, maka dengarkan dan perhatikan. Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, surat Al-Fatihah atau surat yang lain, ini semuanya adalah Al-Quran. Dibacakan kepada kalian, hendaknya kalian dengarkan dan perhatikan agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bahkan ada hadis yang lain juga, termasuk juga riwayat Ibnu Abi Syaibah, Daruqutni, Ibnu Majah, kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengungkapkan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa dia melakukan salat berjamaah bersama imam, maka bacaan imam itu sudah menjadi bacaan daripada makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan daripada makmum. Sehingga makmum itu cukup mendengarkan dan memperhatikan. Makanya saya katakan tadi, ini adalah masalah khilafiyah yang sama-sama punya dasar. Kalau ada yang berkeyakinan tetap dia membaca Al-Fatihah, silakan.
Tapi jangan mengganggu. Bacaan itu dibaca dengan nyaring sehingga bisa mengganggu kepada orang yang ada di sebelahnya yang tidak membaca. Kalau dia mengambil kepada pendapat yang mengatakan bahwa bacaan imam itu sudah menjadi bacaan daripada makmum, cukup bagi dia untuk mendengarkan dan memperhatikan. Seperti itu. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Karena para imam besar itu juga bertentangan karena adanya dua hadis yang berbeda dan semuanya itu sama-sama bisa dipakai hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bacaan amin daripada makmum itu setelah waladhdallin baru makmum membaca amin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amana al-imam fa aminu." Karena imam itu juga disunahkan untuk membaca amin. Waladhdallin, imam itu juga disunahkan membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para malaikat juga mengaminkan. Para malaikat juga mengaminkan bacaan imam setelah sampai pada bacaan waladhdallin. Amin. Maka di situ ada apa namanya ya? Ada spasi, ada jedah ya. Ada waktu sebentar untuk bisa menyamakan antara bacaan aminnya imam dengan bacaan aminnya makmum sekaligus bersamaan dengan aminnya para malaikat. Karena para malaikat itu juga mengucapkan amin. Para malaikat itu mengucapkan amin. Sehingga Rasul mengatakan, sesungguhnya siapa yang bacaan aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, berarti setelah imam mengucapkan waladhdallin, ini ada waktu bernafas imam itu. Jangan langsung ditangkap amin langsung. Berarti ada waktu sejenak biar bersamaan bacaan aminnya antara aminnya imam dan makmum dan juga para malaikat. Seperti itu. Waladhdallin. Amin. Berarti ada waktu yang harus diberi jeda itu. Jangan langsung waladhdallin langsung amin. Ditunggu sebentar supaya bersamaan aminnya itu dengan imam dan juga bersamaan aminnya dengan para malaikat. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila bersamaan bacaan aminnya itu dengan aminnya para malaikat, termasuk juga imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini fadilahnya luar biasa. Ucapan amin saja bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Hanya ucapan amin yang sama. Makanya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru langsung, apalagi imam belum selesai mengucapkan waladhdallin langsung amin. Seperti itu. Jadi setelah imam mengucapkan waladhdallin, karena imamnya juga disunahkan untuk membaca amin, berarti ditunggukan sebentar, baru bersama-sama serta dengan amin. Seperti itu. Karena apa? Dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan daripada bacaan amin saja. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan siapa yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, entah mungkin karena dia baru masuk Islam, dia belum mampu membaca surat Al-Fatihah. Sementara orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, dia sebagai muslim, mungkin dia belum belajar tentang bacaan Al-Fatihah, dia sudah dituntut untuk sholat. Tapi bagaimana cara membacanya? Karena dia tidak bisa untuk membaca Al-Fatihah, maka dia bisa membaca dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang belum mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, tapi dia sudah dituntut untuk sholat. Kalau belum mampu membaca surat Al-Fatihah, baca seperti tadi itu: tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. 2 hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini bacaan zikir. Ini bacaan zikir. Dan kita perlu untuk selalu selalu basah lisan kita dengan zikir. Utamanya seperti ini. Zikir mudah, tapi fadilahnya sangat besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru setelah surat Al-Fatihah membaca bacaan Al-Quran yang mudah untuk dibaca, tentunya sesuai dengan kemampuan, ya, yang mudah untuk dibaca. Seperti pada 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat Jumat, atau 2 rakaat dari yang pertama. Kalau umpamanya salat zuhur, 2 rakaat yang pertama disunahkan setelah Al-Fatihah baca surat. Setelah Al-Fatihah baca surat. Itu salat-salat wajib. Termasuk juga salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah setelah Al-Fatihah membaca surat. Seperti itu. Dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis bersumber daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang kedua, yang pertama dari salat zuhur dengan Fatihatul Kitab, dengan surat Al-Fatihah, dan membaca surat. Sedangkan rakaat yang pertama suratnya itu lebih panjang, rakaat yang kedua suratnya lebih pendek. Ini sunnah. Ini sunnahnya seperti itu. Rakaat yang pertama suratnya yang agak panjang, yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Ini sunnah. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai membaca bacaan baik Al-Fatihah atau surat, maka sebelum dia rukuk, dia ada waktu untuk diam sejenak. Sakata saktatan biqadri ma yatarat ilaihi nafsu. Diam sejenak untuk bernafas. Hatta la yasilul qira'ah birruku'. Artinya sehingga dia tidak menyambung salat dia dengan rukuk dia, tidak menyambung. Berarti setelah selesai membaca surat, yang sebelumnya baca surat Al-Fatihah, baca surat, kemudian mau rukuk, di situ ada disunahkan untuk diam sebentar, untuk bernafas. Baru setelah itu takbir untuk rukuk. Beda dengan diam yang pertama. Diam yang pertama di rakaat yang pertama, diam yang pertama itu baca doa iftitah. Ya, diam yang pertama setelah takbiratul ihram ada diam di situ, itu baca doa iftitah. Tapi setelah baca surat Al-Fatihah, secara baca surat, maka di situ juga ada diam, tapi tidak baca apa-apa, cuma ya, bernafas saja. Baru setelah itu mulai Allahu Akbar untuk ruku. Allahu Akbar untuk ruku. Di situ ada diam di situ. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Bagaimana dari hadis Hasan dari Samrah dari Nabi SAW, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW ada 2 kali diam. Yang pertama diam ketika baca iftitah, setelah takbiratul ihram, setelah itu diam, itu baca doa iftitah. Kemudian setelah selesai dari bacaan Al-Fatihah dan surat, di situ juga ada diam. Baru setelah itu takbir untuk rukuk. Ini disebutkan oleh para ahlul ilm, oleh orang-orang ulama, dan disunnahkan semuanya itu, baik untuk imam ayaskut, untuk diam setelah membaca seperti itu. Baru setelah itu yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hadfi mankibaihi. Setelah itu ya bertakbir untuk rukuk. Allah mengangkat kedua tangan.
sejajar dengan bau atau sejajar dengan dua telinga. Bisa sejajar dengan bau atau sejajar dengan dua telinga. Kemudian langsung memegang dua lututnya. Ya, memegang dua lututnya. Ala rukbatayhi, merenggang asabi ayadaihi, merenggangkan jari-jarinya di lutut itu. Merenggangkan jari-jari. Berarti lutut itu dipegang dengan keadaan jari-jari merenggang, tidak merapat. Jari-jari tidak merapat tapi memegang dua lutut. Memegang dua lutut, pas pada dua lutut. Tidak pada betis, tidak pada atas lutut, tidak. Persis pada lutut. Jadi pegang dua lutut. Seperti itu. Kemudian itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah. Tatkala memperbaiki orang yang jelek sholatnya, Rasulullah SAW memerintahkan agar rukuk dan tenang di waktu rukuk. Artinya tumakninah di waktu rukuk. Karena tumakninah itu adalah rukun dari semua sholat. Mulai dari berdirinya, termasuk juga rukuknya. Setelah Allah Akbar rukuk, memegang dua lutut dalam keadaan tangan ini direnggangkan, memegang dua lutut, tenang di situ di waktu rukuk. Tenang di waktu rukuk. Kemudian kana Rasulullah idza qama ila shalah yukabbir hatta yaqum. Tsumma yukabbir hina yarfa. Berarti takbir dan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan yang pertama takbiratul ihram. Setelah itu, setelah bacaan Al-Fatihah, bacaan surat juga mengangkat tangan. Sama seperti yang pertama, sejajar dengan bau atau sejajar dengan dua daun telinga. Kemudian rukuk dengan takbir. Ya, dengan takbir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW juga bersabda, apabila kamu rukuk, maka rahataik, letakkan dua tanganmu pada kedua lututmu dan luruskan punggungmu. Berarti posisi punggung itu lurus. Posisi punggung di saat kita rukuk itu lurus, tidak diangkat, juga tidak membungkuk, tidak, tapi lurus posisi punggung itu. Bahkan disebutkan di sini oleh Wabisah, seorang sahabat, Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Apabila beliau rukuk, maka beliau betul-betul meluruskan punggungnya hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Sehingga seandainya dituangkan air pada punggung itu, maka air itu tidak tumpah. Saking dari lurusnya punggung di saat rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai digambarkan seperti itu oleh seorang sahabat yang namanya Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, beliau betul-betul meluruskan punggungnya sehingga seandainya dituangkan air pada punggung itu, air itu tidak tumpah. Saking dari lurusnya. Seperti itu yang dikerjakan oleh Rasulullah dan dikerjakan tentunya dengan tumak ninah. Sampai dikatakan oleh sahabat Hudzaifah kepada seseorang yang dilihatnya tidak sempurna di waktu rukuknya, sampai dikatakan kepadanya, kamu belum sholat. Karena tidak tumakninah dalam rukuk. Kamu belum sholat. Seandainya kamu mati dalam keadaan seperti itu, maka kamu mati tidak dalam keadaan fitrah. Ini perkataan seorang sahabat kepada orang lain yang di saat dia rukuk dia tidak tumakninah di waktu rukuk. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Dan tentunya bacaan rukuk kita sudah tahu, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Subhana itu artinya Maha Suci Allah. Rabbi itu Rabbku. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal Azim. Bisa dibaca 3 kali. Bahkan lebih utama kita baca 3 kali atau bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu.
Seperti disebutkan dari hadis Udzaifah bin Yaman bahwa beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim di waktu rukuk dan juga di waktu sujud dengan Subhana Rabbiyal A'la. Bisa 3 kali atau bahkan bisa lebih daripada 3 kali. Kalau kita sebagai makmum, tentunya kita kalau makmumnya belum mengangkat Sami Allahu liman hamidah, kita baca terus. Dan tidak ada di dalam salat itu waktu diam, tidak ada waktu diam. Nah, tidak ada waktu diam. Contohnya seperti apa? Contohnya, umpamanya imam takbiratul ihram membaca doa iftitah yang panjang, sementara makmum membaca doa iftitah yang pendek. Jangan diam, baca surat Al-Fatihah. Jangan diam, baca surat Al-Fatihah. Sampai selesai surat Al-Fatihah, makmumnya belum selesai baca iftitahnya karena panjang umpamanya. Baca sampai surat, lanjutkan. Artinya istilah diam itu tidak ada. Begitu kita diam, maka di situ setan masuk di situ mengganggu kita. Sehingga setan merintahkan kita ingat ini, ingat itu, kata setan. Seperti itu. Nah, tidak ada diam. Baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim sambil direnungi. Maha suci Allah yang Maha Agung. Di waktu sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang Maha Agung. Kita tundukkan kepala di tanah. Bisa 3 kali, bahkan bisa lebih daripada itu. Dan itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Dan bacaan sujud itu ada bermacam-macam. Bacaan sujud ada bermacam-macam. Di antaranya juga boleh kita membaca dengan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini juga bacaan rukuk dan bacaan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan rukuk dan bacaan sujud. Ada lagi Rasulullah SAW pernah membaca di waktu rukuk dan sujudnya dengan kalimat Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Qudusun, Maha Suci Allah. Kudus juga artinya Maha Suci. Rabbul Malaikah, Rabbnya para malaikat dan juga malaikat Jibril. Rabbul Malaikah war Ruh. Jadi kadang-kadang Rasul membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Kadang-kadang membaca yang lainnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kadang-kadang membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Bermacam-macam. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Belum? Sudah. 1 menit lagi. Setelah itu, setelah kita baca bacaan rukuk, baru kita mengangkat. Yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' rafi'an yadayhi hadfa mankibai aw udhnayhi. Mengangkat Sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat kedua tangan. Nah, dengan mengangkat kedua tangan sama seperti yang pertama, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, seperti itu. Sami Allah liman hamidah. Kemudian di dalam hadis disebutkan apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum cukup dengan mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Bacaan ini juga ada bermacam-macam. Bisa rabbana lakal hamd, bisa rabbana walakal hamd, bisa Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd. Bisa seperti itu. Ada bacaan juga yang bermacam-macam. Bisa cukup Rabbana walakal hamd. Atau ada tambahan lagi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini, sampai kepada mengangkat dari sampai i'tidal ya, sampai i'tidal. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.